Bagaimana ya jika nikah muda itu menjadi ancaman besar bagi pasangan generasi muda? Ayo kita kulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Safira Manurung dari SMA Negeri 5 Medan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Jangan Menikah Sebelum Selesai Dengan Diri Sendiri. Buku ini berjudul Jangan Menikah Sebelum Selesai Dengan Diri Sendiri. Ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan. Memiliki tebal 231 halaman. Diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2024 di kota Jakarta. Belakangan ini, pernikahan hanya dijadikan sebatas tren belaka. Kita banyak menyaksikan lamaran meriah, pesta megah, serta pengumuman pernikahan yang datang secara bergantian dari segenap konten kreator, influencer, serta selebriti. Hal ini menciptakan tekanan baru bagi para pasangan generasi muda yang ingin melangsungkan pernikahan. Seakan-akan satu-satunya hal yang menentukan kesuksesan dalam suatu hubungan itu hanya sampai di titik pernikahan saja. Buku dengan tebal 231 halaman ini mengajak pembaca merenungkan kembali tentang waktu terbaik untuk menikah. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, angka perceraian pada pasangan generasi muda tercatat meningkat secara signifikan. Seakan-akan pernikahan ini hanya dijadikan sebatas ajang pembuktian semata, bukan untuk komitmen seumur hidup. Penulis sama sekali tidak menentang untuk melangsungkan pernikahan di usia muda. Beliau justru menyoroti potensi besar yang ada di usia prima tersebut. Salah satu kutipan buku tersebut adalah, usia 20-30 tahun, jiwa kita sedang dalam kondisi prima-primanya. Maka sangat disayangkan jika di usia tersebut hanya digunakan untuk memperjuangkan hal-hal kecil semata. Namun, jika usia tersebut dipergunakan untuk berumah tangga, insya Allah akan luar biasa. Meski begitu, penulis menekankan bahwa setiap orang harus bisa membenahi diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum berani mengajak orang lain untuk hidup bersama. Kelebihan yang terdapat pada buku ini, yang pertama, efektivitas judul buku. Penggunaan judul yang cenderung provokatif ini, kata jangan, memancing rasa penasaran. Kenapa? Jangan kenapa? Kedua, visual sampul yang catchy. Di tengah maraknya buku-buku dengan sampul yang soft, buku ini justru hadir dengan warna yang colorful. Ketiga, struktur linear. Pembaca dibebaskan untuk memilih mulai dari bab mana mereka ingin menyelami isi buku ini. Keempat, relevansi sosial. Di tengah maraknya tren nikah muda dan pacaran toksik, buku ini justru hadir sebagai penyeimbang di antara keduanya. Kelima, penanaman nilai Islami. Target pembaca buku ini sudah jelas, generasi muda yang Islami. Keenam, gaya bahasa yang komunikatif dan reflektif. Gaya bahasa yang cenderung dialogis ini membuat para pembaca seperti diajak berkompromi daripada dinasehati. Adapun kekurangan yang terdapat pada buku ini, pertama, subjektivitas berlebihan. Hampir keseluruhan dari isi buku ini merupakan solusi praktis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis, sehingga keabsahannya itu lemah dan minimnya data yang didapat. Kedua, fokus berlebihan pada nikah muda. Tidak selaras dengan judul bukunya, buku ini justru berpusat pada pernikahan di usia muda tanpa mengkhawatirkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu hubungan. Tiga, potensi misinterpretasi. Secara tidak langsung, buku ini bisa mengajak pembaca untuk segera melangsungkan pernikahan di usia muda. Keempat, oversimplikasi masalah. Konflik finansial dan juga perbedaan prinsip justru tidak bisa selesai hanya dengan solusi praktis semata. Pembaca berpotensi meremehkan tantangan nyata dalam kehidupan berumah tangga. Kelima, repetitif atau penggunaan kalimat yang berulang-ulang di dalam buku ini. Keenam atau yang terakhir, dominasi bahasa dan nilai Islami. Buku ini akan sulit dijangkau oleh orang-orang yang memiliki latar belakang agama atau keyakinan berbeda. Setelah saya menganalisis beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam buku ini, kekonsistenan penulis dalam membingkai secara positif, menikah muda itu sebenarnya patut diapresiasi. Namun, itu terasa seperti wacana karena minimnya riset dan data yang disuguhkan oleh sang penulis. Meski begitu, bagi mereka yang masih haus validasi dari orang lain, buku ini bisa menjadi tamparan halus karena penulis menekankan pentingnya untuk selalu berikhtiar dan yakin pada diri sendiri sebelum kita melangsungkan untuk menikah. Gagasan ini sejalan pada psikologi yang menyatakan bahwa individu dengan konsep diri yang stabil cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih sehat dan tahan lama. Secara keseluruhan, isi buku ini sama sekali tidak mengajarkan kita untuk menunda-nunda pernikahan. Justru buku ini mengajarkan bagaimana cara kita bisa keluar dari zona keraguan-raguan menuju ke dalam pernikahan itu sendiri. Maka dari itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk rentan usia 20-30 tahun yang benar-benar serius ingin menikah. Demikianlah dari saya, sekian dan terima kasih.